Tapi sebelum itu, aku mau perkenalan diri dulu. Kenalin, nama aku Deli Media Saputri dengan NPM A1A022043 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 2B. Tujuan saya membuat video ini guna untuk melengkapi tugas kuliah dari mata kuliah pengelolaan pendidikan. Sebelum masuk ke materi, aku berharap kalian bisa mendengarkan dengan cermat, tetapi sambil menonton videonya ya, karena akan ada beberapa hal yang gak akan aku sebutkan tetapi aku lampirkan di video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ayo kita belajar, let's go! Pada bab 1 ini, kita akan membahas mengenai konsep-konsep dasar manajemen pendidikan. Sebelum kita membahas manajemen pendidikan, kita harus tahu dulu apa itu manajemen dan apa itu pendidikan. Emang manajemen dan pendidikan itu apa sih? Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dan, yang berarti tangan dan melakukan. Selain itu pula, ada pendapat dari beberapa para alim mengenai pengertian manajemen ini. Dari pendapat-pendapat tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwasanya arti manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan proses bekerja sama antara individu maupun kelompok, guna untuk mencapai sebuah tujuan. Manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur dan mengendalikan. Oke, selain manajemen, ada pula pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Teman-teman udah pada tahu belum arti sesungguhnya pendidikan? Menurut salah satu pendapat ahli, pendidikan adalah setiap usaha, perlindungan, pengaruh, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju untuk pendewasaan anak itu. Lebih sederhananya, yaitu membantu anak agar mampu melakukan atau melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pendidikan dirumuskan pula dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 dan 3. Pengertian manajemen sudah, pengertian pendidikan sudah. Mari kita bahas manajemen pendidikan. Apa sih manajemen pendidikan? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke, nggak usah banyak bertanya-tanya, kita langsung aja bahas. Let's go. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan yang memiliki proses kerjasama antara sekelompok orang yang sudah tergabung dalam organisasi pendidikan, guna untuk mencapai tujuan yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Setelah kita membahas para pengertian, sekarang kita masuk ke unsur-unsur manajemen pendidikan. Menurut Usman dan Henry Payo, ada 7 unsur-unsur manajemen pendidikan. Yang pertama ada man atau manusia, yang kedua ada material atau barang, yang ketiga ada machine atau mesin, yang keempat ada money atau uang, yang kelima ada method atau metode, yang keenam ada market atau pasar, dan yang ketujuh ada minutes atau waktu. Ada pula tujuan dan manfaat manajemen menurut Fatah. Materi selanjutnya pada bagian B, yaitu pembagian manajemen. Pembagian manajemen ada 3. Yang pertama, manajemen puncak atau top manajemen. Manajemen puncak atau top manajemen disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif atau key eksekutif. Terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau CEO. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah atau middle management disebut juga dengan manajemen administratif. Terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi, division managers. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Dan yang ketiga, manajemen pelaksana atau operating management. Manajemen pelaksana atau operating management disebut juga dengan manajemen penyedia. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Komposisi keterampilan manajemen juga dibagi 3 nih. Yang pertama, keterampilan teknik.
atau technical skill. Keterampilan teknik atau technical skill merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, dan teknik suatu bidang khusus. Yang kedua, keterampilan manusiawi atau human skill. Keterampilan manusiawi atau human skill merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Dan yang ketiga, keterampilan konseptual atau conceptual skill. Keterampilan konseptual atau conceptual skill merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi A. Melihat organisasi secara keseluruhan, dan B. Memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Pada bagian F, ada ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Baharudin, ruang lingkup manajemen pendidikan ada 8. Yang pertama, manajemen kurikulum. Yang kedua, manajemen personalia. Yang ketiga, manajemen peserta didik. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Yang kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan. Yang keenam, manajemen administrasi. Yang ketujuh, manajemen humas. Dan yang terakhir adalah manajemen layanan khusus. G. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Douglas merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut ini. Jadi, tujuan dirumuskan dengan tepat sesuai dengan arah organisasi, tuntutan zaman, dan nilai-nilai yang berlaku. Tujuan suatu organisasi dapat dijabarkan dalam bentuk visi, misi, dan sasaran-sasarannya. Menurut Drucker, pada tahun 95, melalui MBO, Manajemen by Objective, memberikan gagasan prinsip manajemen berdasarkan sasaran sebagai suatu pendekatan dalam perencanaan. Adapun 7 langkah MBO antara lain: 1. Menentukan hasil akhir apa yang ingin dicapai oleh sekolah. 2. Menganalisis apakah hasil itu berkaitan dengan tujuan sekolah. 3. Berunding menetapkan sasaran-sasaran yang dibutuhkan. 4. Menetapkan kegiatan apa yang tepat untuk mencapai sasaran. 5. Menyusun tugas-tugas untuk mempermudah mencapai sasarannya. 6. Menentukan batas-batas pekerjaan dan jenis pengarahan yang akan dipergunakan oleh atasan. Dan yang terakhir adalah lakukan monitoring dan membuat laporan. Oke, itu saja prinsip-prinsip dari manajemen pendidikan. Dan materi ini juga merupakan materi terakhir pada bab pertama ini. Terasa ya, kita udah selesai belajarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Sampai ketemu di tugas-tugas selanjutnya. Bye-bye. Okay.